Saya Urbanus Thoher, bukan saudaranya Erick Thoher, yang palsu sih namanya. Tapi saya sebenarnya keren arti nama Thoher itu. Awalnya apa ya, saya bertanya-tanya ke orang tua, kenapa nama saya harus Thoher? Ternyata ada cerita, suka nangis dulunya. Kalau nangis dari sore sampai larut malam, dari subuh sampai pagi benar, begitu. Nah itu ceritanya, tapi ternyata setelah saya cek arti nama Thoher itu apa, ya Bapak Ibu bisa cek sendiri di Google ya. Oke baik, sekali lagi saya mengajak kita berdoa. Yesus Tuhan, hamba-Mu tidak lebih dari siapapun dalam ruangan ini. Roh Kudus mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Menerjemahkan ke dalam setiap pribadi lepas pribadi, maunya Roh Kudus sehingga kami semakin dewasa bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih Pastor Tony Hidayat bersama dengan tim penggembalaan di sini yang memberikan izin pertama kali untuk saya di sini, memberikan ruang waktu bagi saya. Ini sebenarnya grogi saya di sini, Pastor Tony. Kenapa? Karena saya terbiasa pelayanan bukan di tempat yang begini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya biasa melayani di kampung-kampung yang jemaatnya paling banyak 50 orang. Jadi saya ditugaskan selain di gereja sebagai gembala, gerejanya posisinya di Nangapino, 20 kilo lagi dari kota Nangapino, tepatnya di tengah-tengah komunitas orang-orang muda di Yayasan Sungai Kehidupan. Nah di situ gereja saya membidangi di bidang kerohaniannya. Nah puji nama Tuhan, saya sangat menikmati sekali pelayanan itu. Dan saya hadir di sini bersama dengan istri saya, puji Tuhan silakan, ini istri saya ya, Yolanda Francisca Sumbak dari Ambon. Puji nama Tuhan. Nah sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan bagi saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama ya. Saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh
supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Sekian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan tema yang mungkin tidak asing bagi kita semua di sini, yaitu upah mengenal Kristus. Kalau kita melihat tantangan zaman hari-hari ini begitu rumit bagi orang percaya. Ada begitu banyak tantangannya, ada begitu banyak persekusi, ada begitu banyak penolakan, penghakiman. Kamu percuma ke gereja, kamu begini. Kamu percuma ibadah, kamu begini. Percuma kamu mempertahankan imanmu, kamu seperti ini. Tidak ada keubahan sekali, yang ada di sini adalah kesulitan dan kesulitan. Jadi akhir-akhirnya ada di antara umat Tuhan yang pada akhirnya mulai pudar imannya, mulai mundur imannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil bukan sekedar untuk percaya, tetapi harus mengenal siapa Tuhanmu, siapa Tuhanku. Amin. Kita tidak boleh berhenti dengan sekedar percaya. Tadi dikatakan harus ditambahkan dari iman dan ide segala macam. Harus ada penambahan demi penambahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya salah satu hamba Tuhan yang bangga dengan identitas saya sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bangga dengan identitasmu sebagai orang percaya? Anda bangga dengan itu? Saya berharap Anda bangga. Tidak mudah kehidupan kekristenan kita di dunia ini. Hari ini saya bersama dengan istri. Kami sudah datang ke sini sebenarnya hari Kamis yang lalu, Pak Tony. Karena harus konsul ke dokter, sekarang setiap 3 bulan kami ke sini untuk ketemu dokter, salah satu dokter di rumah sakit Caritas yang dulu mengoperasikan CAPD istri saya. Istri saya sudah jalani cuci darah selama 9 tahun. 3 tahun pakai mesin, 1,5 tahun melalui Pontianak, 1 tahun lebih melalui Sanggau, karena Melawi belum ada mesin waktu itu. Jadi dari Melawi Pontianak ini istri saya sampai ngekos di sini, di Pontianak ini. Terus kalau Melawi Sanggau, kami 4 hari dalam 1 minggu hidupnya di jalan. Berangkat Senin, pulang Selasa, berangkat Kamis, pulangnya hari Jumat. Apakah dengan situasi itu saya mau bilang, oh Tuhan saya tidak mau jadi hamba Tuhan lagi? Percuma saya berdoa. Hamba Tuhan, pendeta. Enggak Bapak Ibu. Saya bangga dengan status saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Doa seolah-olah tidak dijawab. Seolah-olah mentok sampai di langit-langit situ. Tapi saya percaya ada tujuan Allah di balik itu. Haleluya. Nah puji Tuhan, beberapa orang yang kami temui. Istri saya membuat satu buku kesaksian. Ada yang orang Bali sudah bacanya. Ada yang orang non-Kristen. Ada satu polisi, udah putus asa hidupnya. Terus anaknya mendengar kabar tentang istri saya. Kami datangin dia lagi nginap di penginapan di Nangapino. Pak, jangan menyerah. Bapak pasti bisa. Jadi Bapak ini mendengar keluhan nasihat kami. Sampai hari ini puji Tuhan masih hidup. Nah, dengan apa yang kami alami, saya melihat bahwa cara ini kami memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain.
Jangan berhenti mengenal Yesus. Haleluya. Nah, pelayanan kami, ya ini anak kami sebenarnya kalau dilihat di sini 3, harusnya 5. 2 sudah mendahului kami di surga. Ya, puji nama Tuhan. Nah, tahun 2021, ini kan masa COVID kan waktu itu. Istri saya kena COVID varian Delta. Di Nangapino, di Pontianak saya percaya waktu itu juga kesulitan yang namanya oksigen di rumah sakit. Di Nangapino apalagi Bapak Ibu? Waktu itu kalau saya tidak salah tanggal 16 Juli. 16 Juli kami sudah swab di rumah sakit, salah satu rumah sakit. Dan diponiskan positif. Kami pulang ke rumah, kami menantikan waktunya Tuhan. Apa yang akan Tuhan perbuat? Hampir 5 hari kalau tidak salah di rumah. Kemudian saya lihat istri saya sudah mulai ngeracau. Sampai akhirnya dia terjatuh dari tempat tidur. Nah, orang dalam kondisi cuci darah tidak boleh jatuh. Karena bisa stroke, tidak bisa jalan, lumpuh selamanya. Lihat kondisi seperti itu, saya bawa ke rumah sakit. Saya angkat, masukkan ke mobil, bawa ke rumah sakit. Tanya rumah sakit, yang satu nolak, yang satu menolak, akhirnya ke rumah sakit umum. Dan itu pun hampir ditolak. Masuknya jam 6 sore, bisa masuk ke ruangan itu jam 10 malam. Banyak yang diminta sampai tanda tangan. Saya bilang begini, apapun yang terjadi, saya mau di sini, di rumah sakit ini. Kalau kalian perlu surat pernyataan, saya bersedia membuatnya. Saya buat, akhirnya masuk. Terus mereka bilang begini, Bapak enggak boleh nunggu ya, prosedur zaman itu. Oke, saya ikuti. Tapi pertanyaan balik saya begini, apakah kita di sini memahami menangani pasien cuci darah dengan model begini? Oh, Bapak buat dulu videonya. Oke, saya buat video semua urutan-urutan yang harus dilakukan. Saya kasih ke mereka. Kemudian saya pulang di hari Sabtu. Masuk. Hari Minggunya saya ini agak degil. Covid, zaman Covid orang lockdown, saya enggak. Saya masih masuk kampung penginjilan. Orang takut, semua di kompleks kami hanya beberapa orang yang bisa keluar masuk. Salah satunya saya. Nah, karena ada tugas mandat dari pimpinan dari Pak Roni Hebor, untuk itu ini, oke, saya ikuti apapun yang terjadi. Jadi saya enggak ada istilah lockdown, kecuali pas di kampung itu memang udah nolak, enggak boleh masuk orang dari luar. Baru saya enggak akan masuk ke situ. Biasanya dibuat seperti itu aturannya. Nah, istri saya masuk di hari Sabtu. Kemudian setelah selesai ibadah, saya jenguk ke rumah sakit. Waktu saya jenguk di rumah sakit, Bapak Ibu, saya lihat istri saya tidak dirawat, tidak diganti cairannya. Cairan istri saya harus diganti per 6 jam. Dan saya tanya, kenapa tidak dilakukan? Saya lihat sudah berantakan sekali. Akhirnya saya minta izin ke petugas rumah sakit. Mohon maaf, prosedur kalian tidak seperti ini. Harusnya tidak boleh. Saya harus di sini, apapun urusan nanti saya bilang. Oke, saya jaga di situ, dikasih pakaian seperti kayak astronot itu, tapi ruangan itu tidak ada AC, Bapak Ibu. Bayangin dengan pakaian begitu. Jadi saya bilang, oke, saya lepaskan semuanya. Cukup pakaian yang ada, pakai masker. Saya jaga dan tinggal dengan istri saya. Di situ. Biasanya kalau orang Covid, keluarga Covid, di situ diuji komitmen, covenant pernikahan.
Ada yang kabur. Oh, istri sakit atau suami sakit nggak dijenguk, malah ngasih makan lewat apa gitu kan. Saya jaga Bapak Ibu. Saya jaga, saya tidur di situ. Karena harus, istri saya lagi dalam keadaan koma. Nggak bisa apa-apa. Kalau perawat monitoringnya lewat kamera. Nggak logika. Jadi saya temui, akhirnya saya menganalisa, kenapa banyak yang mati? Maklum, panik saya pahami. Ternyata saya harusnya keluarga harus jaga. Pasien dalam keadaan seperti itu, istri saya tuh sampai patah itu jarum impusnya karena dicabut. Dia cabut, tidak sadar diri. Itu apa? Oksigen di dalam darah sisa 60 lebih Bapak Ibu. Udah tidak sadar diri. Jadi saya jaga, saya bilang ke perawat, perawat saya tahu ini tidak logika. Saya tahu ini tidak manusiawi. Tetapi demi manusia ini supaya hidup harus dibuat sesuatu yang agak berbeda. Saya suruh perawatnya ikat kaki, ikat tangan supaya tidak cabut ini. Ternyata banyak yang lewat itu karena tanpa sadar mencabut selang oksigen. Karena saya jaga istri saya. Nah udah itu rumah sakitnya Bapak Ibu, saya enggak tahu lah, tapi kucing berkeliaran. Semua kucing warna hitam. Nah, sampai saya sebagai hamba Tuhan begini, lihat kondisi istri saya. Saya sempat pulang ketemu anak. Yang lain saya tidak temui. Saya jelaskan ke kedua anak saya. Nah, mungkin mamamu akan dipanggil Tuhan. Tanya istri saya. Akhirnya saya siapkan ini pakaian. Karena saya tidak mau istri saya nanti kalau dipanggil Tuhan digulung pakai itu, pakai kertas apa tuh namanya? Aluminium itu. Saya tidak mau dikasih pakaian dulu. Saya sudah siapkan, saya bilang ke anak saya begitu. Tapi anak saya ngomong begini, yang laki-laki, Pak, saya punya iman, Mama akan kembali bersama kita. Penting Bapak Ibu, ya, saya sebagai Bapak hamba Tuhan, saya melihat secara logika. Anak saya melihat dengan kacamata iman. Haleluya. Nah dengan itu kami berharap bergantung sama Tuhan. Kemudian selama bulan dia di sana, puji Tuhan bisa pulang ke rumah. Itu anugerah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau ngajak kita untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, amin. Tidak peduli apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, tetap kita harus mengenal Dia dan setia di dalam Dia. Saya bilang ke teman saya, karena saya diberikan tanggung jawab juga sebagai penanggung jawab di bidang misi buka gereja. Saya tangani dari tahun 2019. Dulunya kami ada misi buka gereja, tapi saya melihat sistemnya kurang tertata. Jadi setelah saya tangani, saya bilang oke, kita ubah caranya. Puji Tuhan per hari ini ada 22 gereja yang di pelosok pedalaman yang kita tangani. Nah, kita tidak berhenti di situ. Saya bilang ke teman saya, jangan berhenti melihat situasi yang terjadi seperti ini. Kita harus terus, Pak Gembala kita tadi menyampaikan begini, amanat agung itu harus kita laksanakan. Nah, saya bilang ke teman saya yang awal gereja itu, lanjutkan bro, jangan takut. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Dengan kondisi istri yang saya seperti itu, untuk melayani pergi ke kampung-kampung karena saya harus juga melihat situasinya seperti apa. Kadang-kadang istri saya setiap kampung yang saya datangi, saya telepon di rumah. Istri saya itu kadang-kadang ngedrop, panik secara logika, secara manusia. Pernah saya telepon dia,
Kamu gimana? Gimana pasang oksigen? Nah, di rumah itu ada oksigen Bapak Ibu. Sampai hari ini itu ada 6 tabung oksigen. Sebelum saya pergi pelayanan, saya selalu cek air oksigen itu, kan biasa ada air ya di regulatornya itu. Saya cek, saya bersihkan, saya gantikan. Selangnya saya siapkan baik-baik. Nah, kadang-kadang dia pingsan. Saya tanya, ketika ditanya, gimana ini? Pasang oksigennya. Saya pandu lewat telepon. Tapi apakah itu membuat saya menyerah? No. Tidak. Karena bagi saya, hidup saya adalah untuk Kristus. Hidup kita semua adalah untuk Kristus. Bukan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Petrus ketika menulis surat ini, latar belakangnya saya bilang begini. Sedang menghadapi guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Jadi tantangan kekristenan mulai dari bapak-bapak gereja pertama sampai hari ini sama. Haleluya. Tapi kita tidak boleh berhenti melihat tantangannya. Oh, saya tidak mau jadi Kristen. Nah. Tapi justru dari itu kita harus lebih lagi mengenalnya. Petrus mencoba menguatkan orang-orang percaya yang ada di Asia saat itu. Karena memang luar biasa tantangannya. Kemudian yang kedua, orang-orang percaya yang ada pada saat itu, yang di perantauan, sedang mengalami skeptis tentang kedatangan Tuhan. Seolah-olah janji tentang kedatangan Tuhan itu tidak akan terjadi. Saya mau sampaikan di tempat ini bahwa janji kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Haleluya. Yang jadi pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya siap ketika kedatangan Tuhan? Ini menjadi satu perenungan dan menjadi suatu beban bagi saya sebagai hamba Tuhan. Supaya banyak orang boleh mempersiapkan diri. Puji Tuhan, tempat pelayanan teman-teman saya yang ada di bawah binaan saya cukup menarik tantangannya. Kadang-kadang saya bawa orang-orang dari luar, yang dari luar negeri lah, ikut misi. Misalnya contoh di bulan Desember, ayo siapa yang mau ikut? Daftarkan diri dulu. Kita pergi pakai motor 10 jam masuk kampung-kampung. Jalan licin kita pikul, banjir pikul motor. Ada yang mau adventure seperti itu orang muda? Bagi kerajaan Allah ada? Boleh daftarkan diri ke saya. Bulan Desember tiap minggu tuh full. Asalkan Anda siap. Bawa motor boleh. Kita bisa janjian di mana ketemunya. Nah, kenapa? Karena orang-orang di kampung juga perlu Injil. Hari ini teman-teman saya ini ada salah satu tempat, nama kampung itu Sabang di daerah Sanggau. Pedalaman daerah Jangkang. Ada orang Jangkang di sini? Orang Sanggau ada di sini? Nah, kebetulan itu daerah saya. Sudahlah di kampung itu tidak ada air. Kalau dia pergi ke kampung itu sering kali ada banjir. Tapi di kampungnya susah air untuk mandi. Haleluya. Teman saya ini namanya Sugeng. Jadi dia sering bilang, mereka manggil saya abang. Bang, ini motor saya rusak. Kenapa? Kemasukan air. Kemarin lewat banjir. Puji Tuhan, saya bilang, masih setia? Masih. Tapi mau menyerah? Jangan menyerah kalau kamu belum ditendang. Sekalipun cuma satu orang, saya bilang, kalau masih mau, lakukan dengan setia. Haleluya. Inilah salah satu yang
harus kita lakukan kalau kita mengenal Tuhan. Petrus ingin jemaat mempersiapkan diri menjelang kedatangan Kristus untuk kedua kali. Nah, kata kunci dari 2 Petrus ini adalah pengenalan akan Kristus. Mari kita baca di dalam ayat 3 dan 8. Saya bacakan kembali. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bilang kiri kanannya, jadi giat dan berhasil. Nah, pengenalan dalam bahasa Yunaninya itu disebut epinosis. Artinya pengetahuan yang penuh. Jadi ketika kita mengenal dengan utuh, kita mengetahui dengan utuh. Seperti istri saya mengenal saya sangat utuh, sangat lengkap. Emosinya, hobinya, dan lain-lain. Nah, dalam hal iman kekristenan kita harus mengenal Tuhan itu tidak cukup hanya sekedar ketika kita datang di gereja. Haleluya. Tetapi ada cara-cara lain, mungkin melalui komsel di sini. Pak Pendeta masih ada komsel? Puji Tuhan, ikuti itu program-program gerejanya supaya semakin mengenal Tuhan lebih utuh, lebih baik lagi. Kemudian pengenalan kita akan Tuhan itu biarlah itu bisa dirasakan oleh orang lain. Haleluya. Iman itu kan harus dapat dirasakan. Harus dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita penting mengenal Tuhan? Apa upahnya? Kan kalau kita berbicara bekerja kita perlu upah. Kita suka dengan upah. Semuanya suka dengan upah? Ada yang tidak suka dengan upah? Angkat tangan. Saya percaya semua kita suka dengan upah. Anak kecil kita suruh, apa upahnya? Permen. Atau orang lain kalau bekerja, apa upahnya? Tetapi di dalam mengenal Tuhan, dalam kita mengenal Tuhan juga ada upahnya. Haleluya. Tapi saudara, saya mau bilang kalau berbicara upah yang dari Tuhan bukan yang di dunia ini. Amin. Jangan fokus pikiran kita di dunia ini. Boleh saja ada berkat di dunia ini kita terima, itu bonus menurut saya. Haleluya. Nah, yang pertama ya, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, upah kita mengenal Yesus secara benar atau Kristus secara benar, memiliki hak penuh masuk kerajaan Kristus. Haleluya. Katakan hak penuh. Belum kompak, masih udah tidur ya? Memang enak ruangan ini untuk tidur, Pak Pendeta. Dingin, kalau tempat saya panas. Bilang hak penuh. Haleluya. Ayat 11, kita baca sama-sama, bisa ya? 1, 2, 3. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Jadi sudah ada yang memberi garansinya. Ketika saudara dan saya berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, kita mendapatkan tiket yang full garansi 100%. Kalau saya enggak tahu ya apa istilah orang kalau gold ya, kartu gold, kartu emas. Karena saudara dan saya mengenal Dia. Wah, kalau ada kartu spesial yang seperti itu enggak ada lagi istilah portal. Kita langsung masuk. Itu seperti antara anak dan bapak, tapi kadang-kadang juga ada batasannya. Kalau ada yang ini ya, bermasalah. Nah, kamu jangan lagi masuk ke rumah.
Ada batasannya. Tetapi hak penuh yang ini sangat luar biasa. Tidak ada satupun malaikat tidak bisa membatasinya. Tidak bisa malaikat bilang, maaf ya, tunggu ya, kamu tidak boleh masuk ya. Sabar ya, saya mau cek dulu nih. Ketika itu kita sudah mengenal Tuhan dengan benar. Malaikat tak bilang, oke, welcome. Justru ada sambutannya, nanti saya sampaikan. Ada. Di mana kita diterima hak penuh ini, kita diterima ya seperti dengan meriah. Seperti ketika seorang pimpinan, misalnya saya masih ingat waktu Pak Cornelis jadi gubernur meresmikan ini, betul Pak. Saya hadir. Dan gereja di sini mempersiapkan dengan meriah, dengan luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu ketika kita masuk kepada kerajaan Allah, disambut dengan meriah. Dengan istimewa, dengan pesta. Waduh, luar biasa. Itu bukan milik pendeta, tapi milik semua kita yang mengenal Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Yesus Tuhan kita. Yang kedua, ya, mendapatkan sambutan hamba yang baik dan setia, dipersilakan masuk menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Itu terdapat di dalam Matius 25 ayat 21 dan 23. Ada sambutan yang luar biasa. Yang daripada Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia. Saya mau nanti ketika saya berhadapan dengan Tuhan, hai Toher, hambaku yang baik dan setia. Mari nikmati. Wah. Saya menunggu waktu itu. Tapi untuk ke situ harus mati dulu kan. Bapak Ibu, di dunia ini ada waktunya, betul? Bisa lihat telapak tangan Bapak Ibu? Kalau saya ada kayak M, coba dilihat. Betul kayak M? Sebelahnya kayak M juga? Ada suatu istilah. Enggak ada? Wah, ini kayak malaikat kalau begitu. Atau apa bentuk coraknya? Ada istilah memento mori. Dalam bahasa Latin. Ingat, kamu pasti mati. Ingat, kamu pasti mati. Ada waktunya kita. Nah, karena itu mari kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita lebih kuat dan lebih mengenal Dia lagi. Karena itu mari saya mau ngajak kita dan gereja di tempat ini. Yuk, Injil Kerajaan Allah harus disampaikan. Anda tidak mungkin bisa ke kampung-kampung, tapi di gang Anda ada orang yang belum percaya. Amin. Sampaikan itu. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa seperti Pak Gembala kita yang luar biasa di sini, ke luar negeri. Tapi di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, sampaikan tentang kebenaran. Haleluya. Setuju? Siap? Siap nak? Haleluya. Orang-orang muda, entah dengan cara apa. Ya bagi Anda yang suka ini tadi saya challenge Anda. Ya, suka off-road. Boleh, nanti hubungi aja nomor saya. Tapi harus siap ya. Tidurnya enggak kayak gini nih. Ini masih kayak hotel bintang 4. Kalau di sana berbintang-bintang hotelnya. Karena kita bisa tidur terus lihat bintang-bintang. Saya masih ingat berapa bulan lalu, 2 bulan lalu, saya mengunjungi teman saya yang baru buka pelayanan di situ. Agak jauh sedikit dari kampung, agak terisolir dia. Saya tanya dia, gimana bro? Siap? Siap bang. Wah senang saya lihat. Sekali turun kaki, kena semada. Tahu semada enggak?
Semut semada yang hitam, itu kalau gigit kayak tahun itu. Itu sekali dari ujung kuku sampai ke ujung rambut, gemetar kenanya. Berapa minggu lalu, dia posting foto, "Bang, doakan saya, rumah saya kebanjiran." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang ketika saudara dan saya setia, Tuhan menyambut kita. Di sini program-program gereja mari didukung dengan setia. Haleluya. Jaga kekompakan. Yang ketiga, ya cepat aja. Wah, udah mau setengah 12. Mohon maaf Pak Gembala, kasih kode. Ya, mendapatkan mahkota. Nah, ini banyak mahkotanya. Saya nggak usah bahas banyak-banyak lah. Saya percaya di sini udah dipelajari di komselnya kita. Ya, ada mahkota yang kita terima. Haleluya. Siapa yang akan menerima itu? Angkat tangan dong. Oh, haleluya. Saya percaya semua kita menerima. Jadi mari kenali Allahmu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan perkenalkan Allahmu kepada anak-anakmu. Seperti dalam Ulangan pasal yang ke-6. Beritakan itu. Anak saya yang tua bisa seperti itu karena waktu mamanya sakit, kami 3 bulan di Jakarta, lewat telepon kami selalu doa. Saya selalu membangun mesbah keluarga bersama dengan anak. Sampai hari ini kami jauh, sebelum sekolah aktivitas kita doa bersama. Mau tidur kita doa bersama. Perjamuan kudus bersama. Itu yang saya lakukan. Supaya anak-anak kita bisa punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebenaran firman telah hamba-Mu sampaikan. Jauh daripada sempurna, karena itu mohon Roh Kudus untuk menyempurnakan firman ini. Sehingga semua kami semakin giat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa dan bersyukur. Amin.